tahu ya. Cina. Jadi kita tuh mau pergi ke pasar tradisional Deli Tua. Seru ya. Wow. Dong. Jadi hari ini kita tuh bakal ngewawancarai beberapa pedagang yang ada di pasar Deli Tua, guys. Dan juga kita bakal ngeliat suasana yang ada di sana. Pastinya seru banget kan. Jadi ikuti terus ya kegiatan kami. Check it out. Bye bye. Jadi kami itu lagi nunggu angkot buat pergi ke pasar Deli Tua. Jadi ikuti terus ya perjalanan kami. Dadah. Hai guys, jadi sekarang kami udah ada di dalam angkot buat menuju ke pasar Deli Tua. Nah sekarang kami dan tentunya saya Najwa bakal ngewawancarain bapak supir angkotnya nih. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah jadi gini Pak, kami kan dari tim MWO buat nge-vlog dan kami bakal nge-upload di YouTube karena kan lagi COVID-19 nih. Tentunya kan banyak nih kerugian yang ada nih kan Pak. Iya banyak kali. Jadi saya mau nanya nih Pak, kira-kira apa pengaruh setelah keadaan ini gitu? Pengaruhnya di Bapak gitu. Penumpang nggak ada lagi, penumpang jarang. Soalnya orang pun takut keluar. Yang kedua nih kan Pak, kira-kira apa nih Pak harapan Bapak untuk kedepannya? Ya, semoga cepat habis apa ini COVID ini, biar normal lagi. Iya. Karena kan pastinya semuanya butuh keadaan yang oke kan Pak. Yang terakhir nih ya Pak, kira-kira apa nih himbauan Bapak untuk pemerintah setempat kita dalam keadaan COVID-19 ini Pak? Supaya pemerintah ya cepat usahakan COVID ini selesai, biar normal lagi, narik kan gitu. Oke Pak, terima kasih ya Pak karena sudah mengganggu waktunya sedikit Pak. Oke, jadi guys itulah pendapat dari beberapa supir angkot yang ada di Kota Medan. Jadi ya gitu deh, tetap ikuti kami terus ya, dadah. Halo guys, ini kita sudah mau sampai di pajak Deli Tua dan sebentar lagi kita akan turun. Stay tune ya. karena banyak terutama anak sekolah yang libur,
pekerja pun banyak yang libur. Terus banyak masyarakat yang kami dengar keluhannya, banyak juga yang di PHK dari perusahaan tersebut karena tidak memadai. Seperti itu dia. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah mengenai situasi saat ini? Ya gini, untuk pemerintah untuk menangani COVID-19 ini untuk lebih serius lagi lah, sebab masih banyak masyarakat kita di Indonesia ini masih banyak yang membangkang tentang aturan-aturan yang sudah dibuat. Selamat siang. Kami dari tim MWO ingin mewawancarain Ibu. Kira-kira bisa nggak kita minta waktunya sebentar aja, Ibu? Boleh, boleh. Jadi kami bakal ngasih beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Ya. Yang pertama nih, apa nih pengaruh dan dampak yang terjadi setelah COVID-19 ini? Pengaruhnya banyak, ya. Dimana perekonomian kita sangat ratus menurun. Dampaknya banyak pengangguran dan banyak lagi untuk remaja-remaja seperti begal atau itu semakin meningkat, kejahatan semakin meningkat. Kritis begitu. ya, Bu, Kritis, ya. ya. Oke. Jadi pertanyaan kedua nih, Bu. Kira-kira apa nih, Bu, himbauan Ibu kepada pemerintah setempat? Apa yang ingin Ibu sampaikan nih? Kalau pemerintah setempat sudah memberikan pemasukan ataupun bantuan kepada kita, tinggal kita yang mengerjakannya macam mana ataupun kita yang harus mengelola ataupun yang melaksanakannya itu sebaik mungkin. Dan artinya pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan yang dibilang cukup, ya masih kurang lah gitu. Tapi intinya ya udah membaik, mudah-mudahan. Harapan kita COVID-19 ini mudah-mudahan COVID-19 ini cepatlah berlalu. Ada istilah badai pasti berlalu. Iya. Begitulah kira-kira harapan kami para pedagang. Nah, jadi ini Bu yang terakhir nih. Kira-kira apa nih saran Ibu buat para teman-teman Ibu di pasar ini? Saran-sarannya. Saran-saran saya kepada teman-teman di pajak ataupun di sini, di masyarakat kita ini, pakailah bantuan yang diberikan pemerintah atau kita sendiri yang membelinya ataupun seperti masker, seperti sanitation, cuci tangan, dan entah dari mana kita selalu cuci tangan. Itu salah satu memutuskan mata rantai dari COVID-19 tersebut. Terima kasih ya Bu atas jawabannya, Bu. Maaf udah ganggu waktunya, Bu. Oh ya, silakan. Terima kasih juga. Permisi Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya dari tim MWO Manajemen
Apa pertanyaan? Oh, Nana, pertanyaan itu apa sih dampak yang berpengaruh pada perekonomian saat ada wabah COVID-19? Saat ini sepi berjualan, ekonomi agak seret. Nah, itulah karena saat ini virus corona, orang belanja pun tidak ada. Tidak takut orang keluar dari rumah. Belanjaan sepi, orang berbelanja tidak ada, berkurang. Kita nggak terbayar gara-gara corona sepi berjualan. Udah, pertanyaan selanjutnya itu apa sih himbauan Ibu kepada pemerintah? Saya sudah bermohon sama pemerintah bahwa bank yang saya ada utang, saya minta bermohon saya meringankan peri karena tidak ada mau untuk dibayar. Untuk makan sehari-hari sudah cukup aja, udah syukur. Alhamdulillah, ini sudah tobat. Oke Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Itulah dari nenek. Udah kan? Makasih ya Bu. Iya. Selamat siang Ibu. Sebelumnya saya sama tim saya mohon maaf nih ganggu waktunya sebentar. Kami dari keluarga besar tim MWO Manajemen ingin mewawancarai seperti apa dampak dan keluh kesahnya Ibu dalam COVID-19 ini. Iya, besar kali dampaknya lah dek. Tengoklah pembeli pun nggak ada. Satu, kedua ya kami jadinya gara-gara virus corona ini kan kami jualannya setengah hari cuman. Nah, satu, ketiga ya kami juga mikirkan ya karena ini kan resikonya kan besar, kesehatan itu kan lebih penting. Nah, jadinya kita cuman hanya setengah hari aja jualan. Nah, jadinya ya banyak berdoa lah, itu cuman sama jalan keluarnya. Nah, kita jalani juga sambil kita berdoa. Nah, itulah paling utama. Keempat, ya kita minta sama pemerintah lah kalau yang kita punya utang itu ya kasihlah kejaksanaan, maksudnya diringankan. Kelima, masalah bantuan lah. Kalau ngasih dia bantuan sama kita, jangan pilih kasih. Kasihlah orang yang betul-betul yang membutuhkan. Nah, itu yang paling utama. Karena pada umumnya kalau bantuan itu datang, itu biasanya nyangkut, nggak nyampe kepada orang yang membutuhkan. Nah, biasanya itu orang-orang tertentu saja, entah itu keluarganya, entah itu pemalinya, entah adiknya, entah kakaknya, segalanya lah ya kan ya. Keenam, banyak sering datang bantuan itu, tahu nggak ya dek? Ini penting biar kalian tahu semua. Kami disuruh bayar untuk pengambilannya, entah itu beras, entah uang, ada pemotongan. Nah, itu terjadi tuh dek. Bukan hanya karena corona ini ya, termasuk raskin yang dulu yang dilakukan oleh Bapak SBY dulu lah. Nah, itu. Oke, itu ini yang kami minta pemerintah ya Bu. Tolonglah diluruskan, ditengoklah rakyat kecil ini biar jangan ada lagi ketimpangan yang tidak kita inginkan. Masih ada lagi yang membutuhkan. Karena gini dek, kalau misalnya saya pribadi enggak pun saya dapat nggak apa-apa. Kasihan yang kecil-kecil ini dek, ya ampun. Saya teriris sekali hati saya lihat orang susah itu loh dek. Nah, itu yang paling utama. Nah, udah, apalagi? Oke Bu, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf sekali lagi ya Bu, udah mengganggu waktunya. Apa-apa ya. Oke Bu, maaf ya Bu, setelah mengganggu waktunya. Jadi kami di sini untuk menanyakan penghasilan Ibu, apa dampak penghasilan Ibu dari wabah virus ini? Penghasilannya berkurang Ya. karena dampak adanya virus corona. Jadi para pelanggan itu nggak jualan. Jadi maunya segeralah stabilkan sesuai seperti yang dulu lagi. Himbauan untuk pemerintah nih agar cepat menanggulangi virus ini. Cepat menanggulangi virus ini terakhir. Udah. Oke Bu, itu aja. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang Bu. Sebelumnya panggil nama aja saya Wawa. Iya, Wawa. Aldi. Jadi kami itu maaf sebelumnya kami ganggu waktu Bapak sebentar ya Pak. Kami itu dari tim MWO Manajemen ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang perlu Bapak jawab nih. Kira-kira Bapak bisa kan Pak? Dengan senang hati apa yang bisa saya jawab kita jawab. Oke Pak. Jadi gini Pak,
Saya bakal nanya tentang keadaan situasi di Pasar Deli Tua ini kan Pak. Apa pengaruh yang ada di Pasar Deli Tua ini Pak? Pengaruh maksudnya? Pengaruh dampak negatifnya gitu Pak. Masalah? COVID-19. Iya. Terima kasih kepada siapa tadi namanya deh? Bowa. Bowa ya kan? Bowa. Bowa. Tepatnya tanggal 20 ini hari. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Iya. Yang dipercayakan dari Dinas Industri Perdagangan. Saya perkenalkan diri dulu deh. Iya, Pak. Nama saya Abadi Tarigan SE UPT Pasar Deli Tua. Upaya-upaya kita yang bikin pada saat ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Iya. Kita sudah mengadakan penyemprotan 3 kali. Yang pertama yaitu kebijakan daripada pedagang dengan UPT Pasar yang disampaikan oleh Dinas Industri Perdagangan, yaitu Bapak Kadis Industri Perdagangan Bapak Repis. Kita menyemprot daripada seluruh pasar tradisional Deli Oton. Itu pertama yaitu subsidi daripada pedagang dengan UPT Pasar, kita mengadakan penyemprotan semua. Yang kedua dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Tua. Dilaksanakan juga oleh Muspika, Bapak Camat dan Ramil, Kapolsek, dan dibarengi oleh UPT Pasar dengan pedagang. Kita mengadakan penyemprotan semua. Yang ketiga, yang baru-baru ini, itu kebetulan dari Polda Sumatera Utara, unit Sapara, mengadakan juga penyemprotan di Pasar Deli Oton. Tepatnya hari Jumat yang lewat, seluruh Pasar Deli Oton ini disemprot oleh Sabara daripada Polda. Dan kebetulan kita di sini semua masyarakat dengan UPT Pasar, dengan staf pasar seluruh, memang kita menghimbau semua kepada pedagang dan masyarakat agar kiranya jarak daripada pedagang dengan masyarakat itu lebih kurang 1 meter. Pedagang harus memakai masker. Masyarakat untuk beraktivitas, untuk bertransaksi jual beli di pasar harus pakai masker. Kebetulan kita sudah menyediakan alat cuci tangan, tepatnya 2 titik. Sebelum masuk ke pasar, kita menghimbau kepada pedagang dan masyarakat agar kiranya sebelum masuk ke pasar cuci tangan dahulu, baru berinteraksi dengan pedagang. Setelah terjadi transaksi jual beli, masyarakat yang keluar dari pasar harus juga cuci tangan. Itulah harapan kita selaku UPT Pasar Deli Tua, agar kiranya masyarakat dengan pedagang bisa terlepas daripada COVID-19. Kebetulan pada saat ini sesuai dengan arahan daripada Pak Camat dengan Muspika, kita dilarang untuk berkerumunan lebih daripada 2 orang. Kita harus atur jarak agar terlepas daripada COVID-19. Kebetulan Pasar Deli Tua ini dengan masyarakat sampai sekarang sesuai dengan data daripada Dinas Kesehatan yang dilalui oleh Puskesmas, alhamdulillah masyarakat Deli Tua belum ada terjangkit COVID-19. Harapan kita ke depan, masyarakat dengan pedagang antusias dengan melaksanakan kebersihan, baik di pekarangan untuk beraktivitas jualan maupun di rumah, agar tidak terjangkit dengan COVID-19. Itulah harapan kita deh. Apalagi yang bisa kita bantu? Kira-kira ada nggak Pak keluh kesah dari para pedagang yang ada di Pasar Deli Tua ini Pak? Iya, kalau itu ditanya, memang pada saat ini pedagang kita lebih kurang dari 370 pedagang yang beraktivitas di pasar kita. Kepada adik-adik kami, nampak sendirilah, hampir 50% pedagang kita ini dengan kuas-kuasan, dengan tidak berarti kepada COVID-19 ini. Jangankan pedagang, kita aja pun selaku pelaksana UPT Pasar, petugas kebersihan dan pengutip retribusi, itu sangat was-was. Sangat terpengaruh. Terlebih-lebih kepada pedagang kita yang jual emas, pedagang daging, terkhusus kepada pedagang sayuran. Sangat terpengaruh dengan COVID-19 ini. Penghasilan pedagang kita hampir 50% itu berkurang. Makanya kami dari industri dan perdagangan
membuat laporan setiap minggu ke Dinas Industri, ditembuskan dengan Kementerian Perdagangan, bahwa keluh kesah ini memang sangat terpengaruh, terkhusus kepada pedagang dan masyarakat. Nah, apalagi deh Gu? Tadi Bapak sudah menjawab himbauan untuk masyarakat dan pedagang. Nah, jadi apa sih himbauan saran Anda untuk pemerintah untuk menanggulangi virus ini? Kita selaku UPT Pasar, terkhusus di Pasar Delioton, kita sudah berupaya agar kiranya pemerintah tanggap dengan situasi. Ibarat tadi ini kanker tadi kita ini udah menuju stadium 4. Udah stadium 4 ini. Tapi puji Tuhan kalau di Deli Serdang memang dalam data daripada COVID-19 ini yang meninggal lebih kurang daripada 3 orang. Itu pun bukan masyarakat Deli Serdang, masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang yang berdomisili di luar daripada Deli Serdang, yang berkunjung ke Deli Serdang. Jadi pada saat ini pemerintah Deli Serdang sudah berupaya bagaimana caranya untuk pencegahan memutus mata rantai, agar kiranya masyarakat dengan pedagang bisa kembali beraktivitas seperti dahulu kalanya. Masyarakat ini butuh memang bantuan daripada pemerintah Deli Serdang. Kita sudah mengajukan ke dinas upaya-upaya bagaimana pencegahan, bagaimana berupaya kita pemerintah bisa untuk membantu daripada masyarakat. Kebetulan alat pelindung masker kita sudah membagikan kepada pedagang kita lebih kurang daripada 350 masker dan 350 untuk pelindung tangan. Sampai di situ deh kami dari UPT Pasar hanya sebatas itulah upaya kami untuk membantu masyarakat dengan pedagang. Apalagi kira-kira? Sekian Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya Pak. Terima kasih Dik. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Bila ada kata-kata kami yang salah nih Pak, mohon maaf ya Pak. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Oke Pak. Kurang lebih selaku kami penanggung jawab Pasar Delioton, jangan masukkan ke hati. Kan gitu. Terima kasih. Pada saat ini tim dari Polda unit daripada Sabara melakukan penyemprotan di Pasar Delioton untuk pemutusan mata rantai COVID-19. Mudah-mudahan untuk kedepannya pedagang dan masyarakat tidak terjangkit dengan COVID-19. Itu harapan kami. P3TD selaku ketua dengan anggotanya bekerjasama dengan UPT Pasar Deli Tua menyelenggarakan penyemprotan yang dilakukan oleh tim Polda Sabara. Kami himbau kepada pedagang kami agar kiranya ke depannya menjaga kebersihan demi terciptanya Pasar Delioton terlepas daripada COVID-19. Itulah harapan kami ke depannya. Terima kasih. Selamat siang Bang. Siang Kak. Jadi saya dari tim MWO bakal ngewawancarain Abang tentang COVID-19 nih. Kira-kira bisa nggak kami minta waktunya sebentar saja? Bisa. Oke, jadi pertanyaan pertama nih kan Bang, apa nih dampak dan pengaruh yang ada di Abang setelah adanya virus corona nih? Nggak bisa bebas lah Kak. Iya bebas. Nggak bisa bebas. Nggak bisa bebas. Nggak bisa bergaul, nggak bisa lagi nongkrong sana sini. Tentang di keadaan Tentang pekerjaan kerjaan. Abang gini? Ya uang masuknya kurang. Oh iya, pastinya lah ya. Iya, uang masuk kurang. Itulah Kak. Jadi selain mengatur parkir nih, apa kerjaan Abang selain ngerjain ini? Tidur rumah. Tidur di rumah? Nggak ada kegiatan lain? Enggak, kan nggak dia kasih keluar Kak. Oh iya. Kira-kira apa nih Bang himbauan Abang kepada pemerintah setempat? Apa yang ingin Abang sampaikan? Ya itulah, sediakan tempat cuci tangan, kasih ngasih bantuan sama orang yang kurang mampu gitulah. Oke. Itu aja ya Bang ya? Iya Kak, sebenarnya Oke, kita aja dah. Makasih ya Bang atas waktunya ya Iya, Kak. Bang.
Selamat siang Bapak. Jadi gini Pak, kami dari tim MWO Manajemen, kami bakal ngewawancarain Bapak nih tentang COVID-19. Nah, kira-kira apa dampak yang berpengaruh dalam ekonomian Bapak nih Pak? Ya payahlah cari sewanya, cari pendapatan. Berkurang dia, 50% berkurang. Setelah itu Pak? Ya kayak mana dibilang orang pemerintah pun ngasih sembako cuma berapa? Ada yang dapat, ada yang enggak. Biasanya nih kan Pak, dalam satu hari Bapak keluar dari jam berapa sampai jam berapa? Ya biasalah setengah 8 pulang jam 7. Kira-kira itu udah dapat berapa trip Pak? Kadang 5, kadang 6 kalau jam segitu. Yang terakhir nih ya Pak, apa himbauan Bapak kepada pemerintah setempat dalam keadaan ini? Ya tolong dibantu-bantulah rekan-rekan suci supir angkot ini. Itu aja lah. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Iya. Jadi guys, kami sudah sampai di rumah dan kami juga sudah pada mandi ya kan? Iya dong. Kita udah bersih guys. Kita udah bebas dari virus-virus nakal ya, nakal. Seperti kamu nakal. Nakal. Ya. Mungkin beberapa dari kalian bingung kenapa kami pakai merah-merah semua. Karena setelah syuting kami mau latihan lagi. Terus pokoknya pesan dari kami semua, apa tuh? Masih tahu apa? Pesan dari kami semua tetap menjaga kesehatan, terutama memperbanyak konsumsi vitamin C, yaitu air mineral, dan ingat selalu jaga jarak dan selalu seperti pakai masker. Dan kalian juga harus rajin cuci tangannya guys, karena itu adalah salah satu pengaman yang sangat berpengaruh bagi tubuh kita nih. Dan ingat, kebersihan sebagian dari iman. Dan guys, kalian jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Ya di rumah aja ya, kalian tuh di rumah kayak nonton channel YouTube-nya kami gitu kan. Itu kan positif sih ya. Kepoin terus. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa share banyak kepada teman kalian. Dengan lonceng-lonceng. Kami dari keluarga besar MWO Manajemen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah.